Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan dan dengarkan kisah selanjutnya, yaitu kisah Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuh Dajjal, Yajuj dan Ma'juj hingga wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Simak kisahnya secara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi memiliki misi untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan segala penyimpangan agama. Raja akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk membasmi semua musuh Allah. Diriwayatkan bahwa menjelang akhir dunia, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ke bumi. Peristiwa ini digambarkan dalam sebuah hadis yang artinya, tidak ada nabi di antara aku dan Isa, dan sesungguhnya dia akan turun dari langit jika kamu melihatnya. Ketahuilah bahwa dia adalah seorang laki-laki berperawakan sedang, kulitnya putih kemerah-merahan, bajunya diwarnai merah, kepalanya tampak seperti meneteskan air padahal tidak basah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sekelompok umatku akan tetap dalam kebenaran secara terbuka sampai hari ini, sampai Isa bin Maryam turun. Sehingga pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, "Mari dan pimpinlah sholat kami." Dia menjawab, "Tidak, memang sebagian besar dari Anda adalah pemimpin atas orang lain sebagai kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam." Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Tiba-tiba Nabi Isa ada di antara mereka dan berdoa. Maka dikatakan kepadanya, "Majulah menjadi imam doa, ya Roh Allah." Dia menjawab, "Biarkan dia menjadi pemimpinmu dan biarkan dia memimpin doamu." Hal pertama yang dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah melakukan sholat seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas. Nabi Isa akan menjadi jamaah dalam doa yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Lokasi turunnya Nabi Isa dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih Al-Manaratul Baydha di Damaskus Timur. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Aus bin Aus. Setelah kemunculan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat Islam, kemudian kemunculan Dajjal yang akan berusaha membunuh Imam Mahdi. Setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya selama 40 hari, Isa akan diturunkan dari langit untuk membinasakan Dajjal. Kemudian mereka keluar. Lalu dia Isa terlihat oleh Dajjal terkutuk yang baru saja menuduh manusia bahwa dia adalah seorang raja yang mendapat petunjuk dan pemimpin yang arif dan bijaksana, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Begitu Isa dilihat oleh Dajjal, Dajjal akan meleleh seperti garam yang meleleh di air. Kemudian Dajjal melarikan diri, tetapi dia dicegat oleh Isa di pintu kota Lud di Palestina.
Jika Nabi Isa membiarkan ini terjadi, Dajjal akan hancur seperti garam dalam air. Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, sesungguhnya aku berhak memukulmu dengan satu pukulan. Kemudian Nabi Isa sebagai menombak dan membunuhnya. Kemudian Nabi Isa menunjukkan kepada semua orang darah Dajjal yang ada di tombaknya. Maka ketahui dan sadarilah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Jika benar apa yang dituduhkan Dajjal, dia mengaku sebagai Tuhan, pasti Dajjal tidak akan bisa dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan menyelamatkan umat manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu tugas utamanya setelah membunuh Dajjal adalah menyelamatkan umat manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dikatakan fitnah dan kejahatan mereka Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tidak ada manusia yang bisa mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk melindungi diri dari serangan mereka. Pemanah dan perisai mereka sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Nawas. Maka ketika mereka telah keluar dari tembok tembaga yang telah memenjarakan mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Isa bin Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, maka kamu harus mengasingkan hambaku ke Turi Sina. Kisah wafatnya Nabi Isa setelah turun di bumi. Menurut riwayat, Nabi Isa setelah turun dari langit akan tetap berada di bumi sampai kematiannya selama 40 tahun. Dia akan memerintah bumi dengan adil, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, demi siapa aku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan turun di antara kamu sebagai penguasa yang adil. Kemudian dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upati, memberikan kekayaan sehingga tidak ada yang akan menerima hadiah, dan agar sujud 1 kali lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa Nabi Isa akan melakukan ibadah haji. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abi Hurairah yang artinya, demi zat yang berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam membaca tahlil dengan berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, atau keduanya secara bersamaan. Janji Allah harus berlaku untuk semua hamba-hambanya. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan Nabi Isa alaihi salam. Hanya saja Allah yang tahu kapan dan di mana Nabi Isa akan dimatikan. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, dunia kemudian akan mengalami goncangan yang amat kuat yang disebut dengan kiamat kubro. Wallahu a'lamu bissawab. Semua jika pasti akan merasakan kematian. Semua insan pasti akan merasakan kematian. Kamu hanya akan diberi pahala pada hari kiamat. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185.
Nabi Isa alaihi salam tidak dikecualikan dari ayat ini. Dia juga akan mati seperti manusia yang lainnya. Hanya saja bukan sekarang, melainkan di akhir zaman. Setelah Allah mengutusnya kembali dengan misi membunuh Dajjal, membunuh kaum kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan dengan kaum muslimin. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihi salam sebagai salah satu nabi dan rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi. Para komentator mengatakan bahwa Nabi Isa menghidupkan 4 orang. Pertama, Al-Azir adalah temannya. Kemudian 2 putra dari seorang lelaki tua dan seorang putri tunggal dari seorang ibu. Mereka adalah 3 orang yang mati pada zamannya. Dan Nabi Isa pun membangkitkan Syam anak Nuh atas permintaan orang-orang Yahudi. Mukjizat Nabi Isa antara lain: 1. Lahir tanpa ayah. 2. Dapat berbicara ketika dia masih bayi, untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus kepada anak-anak Israel. 3. Dapat mengetahui Taurat Musa yang asli, yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas Yahudi. 4. Membentuk tanah seperti burung lalu menghembuskan roh, lalu tanah menjadi burung. 5. Menyembuhkan orang buta. 6. Menyembuhkan orang yang sakit. 7. Membawa kembali orang yang telah meninggal. 8. Mengingat kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat melalui panca inderanya, meskipun dia tidak menyaksikannya secara langsung. 9. Menjatuhkan makanan dari langit atas permintaan sahabat Hawariyun. Demikianlah kisah Nabi Isa yang lengkap. Dari lahir sampai wafat telah dirangkum dan telah dibacakan, baik pada momen sekarang maupun momen yang sebelumnya yang telah kami bacakan. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah daripada kisah Nabi Isa alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.